Selamat pagi Ibu Remaita dan Ibu Karla. Apa kabar pada pagi hari ini? Kabar baik, Pak Ari. Baik, Pak Ari. Baik Ibu Rema dan Ibu Karla, pagi ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum mulai kegiatan, saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Inyoman Ariwira Saputra, selaku pengamat. Kemudian dalam kegiatan coaching hari ini, Ibu Remaita Manalu akan menjadi coach. Dan Ibu Gusti Ayu Karla Komaladewi akan menjadi coaching. Nah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan coaching ini. Yang saya amati pada pagi hari ini adalah ada kegiatan alur tirta, begitu Bu ya. Mulai dari tujuan coaching, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Nah, ini dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, Bu. Nah, selanjutnya izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu untuk Ibu Remaita selaku coach. Baik, Ibu Remaita, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selama melakukan kegiatan coaching pada pagi hari ini, Bu? Baik, Bapak Ari. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan, menurut Ibu secara spesifik kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Bu? Secara spesifik, saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu Remaita ya. Nah, menurut Ibu Rema, apakah indikator ketercapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu? Baik, Pak Ari. Indikator ketercapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yaitu saya mampu memberikan pertanyaan sehingga mampu memunculkan ide-ide baru bagi coachee yang dapat mengarahkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya yang akan dituangkan dalam rencana aksi. Baik Bu Rema, itu terima kasih sudah memberikan gambaran ya dari indikator ketercapaiannya. Nah, untuk kesempatan ini Bu Rema dan Bu Karla sudah bisa melakukan kegiatan coaching. Pertanyaan dari saya sudah cukup. Untuk dan waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, selamat siang Bu Karla. Selamat siang, Bu Rema. Bagaimana kabar Bu Karla hari ini? Sehat, Bu Rema. Bu Rema, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu Karla. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Rema, murid di kelas saya yang bernama Arya berkali-kali membuat masalah di kelas, selalu bertengkar dengan temannya. Kemudian dia tidak bisa mengontrol emosinya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya paham, Bu Karla. Tujuan apa yang ingin Bu Karla kehendaki saat ini? Saya ingin membuat Arya itu lebih tenang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, Bu. Saat ini Arya masih selalu emosi saat memiliki masalah dengan orang lain. Oke, berarti Bu Karla ingin membuat Arya meningkatkan kesadaran sosial emosinya ya, Bu Karla ya? Iya, benar sekali, Bu Rema. Oke, nah sehubungan dengan usaha meningkatkan kesadaran sosial emosional siswa, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Karla saat ini? Di mana ya? Saat ini mungkin saya merasa berada di posisi 6, Bu Rema. Oke, jadi posisi 6 ya, Bu. Jadi idealnya Bu Karla ingin berada di posisi skala berapa, Bu Karla? Saya inginnya berada di posisi skala 9, Bu Rema. Oke, nah untuk mencapai skala tersebut, kira-kira kekuatan apa yang sudah Bu Karla miliki saat ini? Kekuatan saya sebagai wali kelas yang dapat dipercaya dan ditiru oleh murid saya, karena wali kelas itu bisa memberikan sikap
atau nilai sikap sosial yang berpengaruh pada kenaikan kelas mereka, Bu Rema. Oke, Bu Karla. Jadi kira-kira hambatan apa saja yang bisa muncul saat Bu Karla menuju skala ideal tersebut? Menurut saya hambatan itu muncul dari dalam diri Arya itu sendiri, Bu Rema. Jika Arya belum memiliki kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosinya, maka ia akan selalu marah dan bertengkar dengan temannya. Oke, Bu Karla. Jadi kira-kira strategi apa yang bisa Bu Karla lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Ada strategi yang saya pikirkan, Bu Rema. Saya akan berbicara dengan Arya menggunakan segitiga restitusi melalui penerapan teori kontrol manajer sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Baik sekali ya Bu Karla. Jadi kira-kira rencana yang Ibu Karla lakukan itu sudah sangat bagus. Nah, sekarang kira-kira kapan Bu Karla bisa memulai kegiatan strategi tersebut? Mungkin saya akan mulai hari ini. Dimulai dengan berbicara dengan Arya menggunakan segitiga restitusi. Baik, Bu Karla. Nah, jika strategi itu sudah dilaksanakan, apa yang menjadi ukuran keberhasilan strategi tersebut? Strategi yang saya laksanakan itu dikatakan berhasil jika Arya sudah mengurangi kesalahan yang sama, bahkan sampai Arya tidak lagi berkelahi dengan temannya, Bu. Baik sekali, Bu Karla. Jadi saya ingin tahu komitmen apa yang akan Bu Karla lakukan. Komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama, murid di kelas akan membantu saya mengingatkan saya untuk bersama-sama mengimplementasikan keyakinan kelas, Bu. Baik sekali, Bu Karla. Jadi bisa saya rangkum bahwa Bu Karla akan menerapkan segitiga restitusi dengan keyakinan kelas. Benar begitu, Bu Karla? Iya, tepat sekali, Bu Rema. Baiklah, saya ingin minggu depan kita bercerita kembali ya, Bu. Saya ingin tahu cerita Bu Karla, bagaimana Bu Karla bisa membantu Arya mengelola emosi dengan penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Baik, terima kasih banyak Bu Rema sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya, dan terima kasih banyak berkat Bu Rema saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, terima kasih kembali Bu Karla. Tetap semangat, semoga lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rema. Sama-sama. Baik, ibu-ibu, luar biasa sekali percakapannya nih dari Ibu Remaita dan Ibu Karla. Sudah berjalan dengan lancar dan tadi saya amati sudah sangat baik sekali ya untuk diskusi, sudah saling menanggapi. Nah, sekarang saya ke Bu Rema dulu nih. Selama kegiatan coaching tadi gimana nih perasaan Ibu Rema? Saya merasa sangat senang Pak Ari dan bahagia karena melalui pertanyaan terbuka saya mampu mengarahkan Bu Karla untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi untuk meningkatkan kesadaran sosial emosional murid di kelasnya, Pak. Wah, merasa senang dan bahagia Bu ya. Jadi benar sekali kata Ibu Rema, ketika kita bisa membantu seseorang itu ada kepuasan tersendiri begitu Bu. Nah, sekarang saya ke Bu Karla. Bu Karla selaku coach yang di-coaching oleh Bu Rema tadi, bagaimana perasaan Ibu? Baik Pak Ari, saya merasa sangat lega Pak Ari. Karena pertama saya merasa beban pikiran saya berkurang setelah sharing, mengutarakan apa yang saya rasakan, dan akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Kemudian saya tahu langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kesadaran sosial emosional murid saya di kelas, Pak. Baik Bu Karla, terima kasih. Jadi Bu Karla merasa lebih lega ya Bu Karla. Ketika permasalahan kita bisa diseringkan dengan teman kita begitu Bu ya. Jadi Ibu Remaita dan Ibu Karla yang saya amati tadi selama kegiatan coaching sudah sangat baik dan alur tirtanya juga muncul dengan baik.
dari percakapan coaching, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi yang Ibu Remaita lakukan, sampai tadi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Carla, dan yang terakhir itu tanggung jawab, itu sudah sangat nampak sekali. Sehingga apa yang menjadi harapan atau keinginan Ibu Carla di awal, yaitu mencari solusi dari permasalahannya ya, untuk meningkatkan kesadaran sosial, emosional murid di kelas tadi mampu tercapai dalam diskusi. Terima kasih ya Bu Remaita dan Ibu Carla. Nah, kembali ke Ibu Remaita, tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa secara spesifik Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, begitu benar Bu ya? Iya Pak Ari, benar sekali. Nah, menurut Ibu Remaita, apa yang sudah Ibu lakukan tadi untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan pertanyaan yang berbobot itu, Bu? Baik Pak Ari, tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan terbuka sehingga mendorong Bu Carla sebagai coach untuk mendapatkan solusi dan menemukan ide-ide dari permasalahan yang dihadapi yang akan dituangkan dalam rencana aksi Pak Ari. Baik, sudah bagus sekali ya Ibu Remaita. Nah, Ibu Remaita, menurut Ibu Remaita, kompetensi apa yang kira-kira nih ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi dengan Bu Carla, selain kompetensi yang spesifik yang sudah Ibu jelaskan tadi? Saya juga ingin mengembangkan kehadiran penuh, Pak. Jadi sehingga saya dengan kesadaran penuh dapat fokus dan tenang ketika bercakap-cakap dengan Bu Carla sebagai coach saya. Baik, Ibu juga ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, begitu Bu ya? Baik Bu Carla dan Ibu Remaita, saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum saya tutup sesi ini, kira-kira nih ada yang Ibu berdua ingin tanyakan? Sudah, saya rasa sudah cukup Pak Ari. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan ini saya tutup ya Bu. Selamat pagi, mari bersama merefleksikan diri untuk dari kegiatan coaching Bu ya. Semangat selalu Ibu-Ibu. Ya, semangat, terima kasih Pak, Bu Rema. Sama-sama.